Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat dan diringankan langkahnya untuk menuju Masjid Siti Halimah untuk menjalankan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah. Dan seperti yang sudah rutin kita jalankan di setiap Sabtu ba'da subuh kita akan mengikuti kajian, dan untuk pekan pertama bertemakan tentang tafsir. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, pada bulan yang lalu kita sudah sama-sama belajar tafsir surat Al-Humazah, dan insya Allah hari ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Asr. Dan sebelum dimulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Badrudin untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Siti Halimah yang dimuliakan Allah, pagi ini insyaallah kita akan membaca surat Al-Asr. Mari kita baca terlebih dahulu surah ini, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk dapat memahaminya dan mengamalkannya dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Itu cara yang pertama ya, waqaf pada setiap ayat. Boleh juga diwasal. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Mari. Jadi sebaiknya wakaf pada illal ladzina amanu. Kalau illa itu belum sempurna. Innal insana lafi khusrin illa
itu waqaf yang kurang bagus ya, boleh tapi kurang bagus. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Suratul Asr ini namanya surah Al-Asr. Makkiyah, diturunkan di Makkah. Ayatuha, ayatnya ada salasah, ada 3. Walaupun menurut pendapat lain ayatnya ada 4. Pada kata wa tawasaw bil haqqi itu ayat ketiga. Wa tawasaw bis sabr ayat keempat. Tapi yang riwayat Hafaz Al-Asr itu 3 ayatnya. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim maha penyayang. Wal asri, demi masa, demi waktu atau demi masa. Kata-kata demi itu dari wawunya, namanya wawu qasam ya. Kalau wal asru itu bukan wawu qasam. Wal asra juga bukan wawu qasam, bukan wawu sumpah, tapi kalau wal asri itu wawu sumpah, karena dia menjarkan kalimat setelahnya ya, jadi wal asri, demi masa. Innal insan, sungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar ada dalam kerugian. Kata benar-benar itu namanya taukid, dari lamnya lafi, lamnya lamu taukid, lafi, benar-benar dalam khusrin, kerugian. Karena innal insana fi khusrin gitu ya. Sungguhnya manusia dalam kerugian, itu kurang tepat tafsirnya atau terjemahnya. Jadi harus apa? Ada benar-benar atau sungguh ya. Sungguh, yakin ya, benar-benar atau yakin manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Illa disebutnya istisna, mengecualikan yang hukum sebelumnya. Di masjid semua orang sholat di masjid, semua orang warga berapa ini? RW berapa? RW 3 sholat di masjid. Itu semua warga sholat di masjid. Kecuali ya, si anu gitu ya. Kecuali si ini ya, itu dia enggak sholat, enggak ikutan ya. Karena sibuk ngitung duit ya misalnya ya. Itu namanya istisna ya, mengecualikan. Semua hadir kecuali si anu ya, itu namanya istisna ya dalam bahasa Arab ya, mengecualikan hukum sebelumnya. Nah di sini illalladzina amanu, kecuali yang tidak merugi itu yang pertama alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan orang-orang yang saling berpesan. Tawasaw, saling berpesan, bil haqqi, dengan kebenaran. Wa tawasaw, dan saling berpesan, bis sabri, dengan sabar, dengan kesabaran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, surat Al-Asr ini termasuk surah yang populer ya, yang juga harus sering dibaca ya dalam khutbah Jumat. Itu surat Al-Asr dibaca. Mengakhiri khutbah pertama itu biasanya khotib membaca surat Al-Asr.
untuk mengingatkan kita, mengingatkan pentingnya menghargai dan memelihara waktu. Surah Al-Asr ini walaupun singkat, ayatnya sedikit, tapi maknanya sangat mendalam. Cukup untuk bekal hidup kita. Imam Syafi'i mengatakan, "Lau anzalallahu hadhihi surah lakafatah." Lau anzalallahu hadhihi surata faqat lakafatah. Seandainya Allah menurunkan Al-Qur'an, isinya hanya ini saja, hanya surat Al-Asr saja. Al-Quran itu wahyu yang Nabi Muhammad itu hanya Al-Asr saja, tidak ada surah-surah yang lain. Lakafata, maka surat Al-Asr ini mencukupi, memadai buat kita, buat manusia. Ya, seandainya ya Al-Quran itu hanya Al-Asr saja, cukup menjadi wahyu yang membimbing, yang menyelamatkan. Ya, ini menunjukkan pentingnya kita untuk bisa memahami surah ini dan mengamalkannya. Allah memulai surat ini dengan sumpah. Wal asri, demi ini sumpah pertama ya yang kita jumpai di juz ini ya. Nanti ketemu banyak sumpah yang lain ya. Wadduha, wal laili, wal fajri, dan seterusnya ya. Ini wal asri, Allah bersumpah demi masa. Ketika Allah bersumpah, itu berarti ini harus diperhatikan. Ini menunjukkan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi sumpah itu digunakan untuk hal-hal yang penting ya. Biasanya sumpah itu untuk meyakinkan orang yang kurang percaya atau orang tidak yakin betul ya. Itu perlu sumpah. Biasanya kalau manusia itu, kalau bersumpah tidak boleh dengan makhluk, tidak boleh. Itu ada hadisnya ya, yang melarang kita bersumpah dengan makhluk. Demi langit dan bumi, itu nggak boleh. Demi langit dan bumi. Kalau kita bermaksud dengan kata itu sumpah, nggak boleh. Demi langit dan bumi. Demi ayah ibuku, gitu ya. Demi cintaku padamu, gitu ya. Kalau itu dimaksud sumpah ya, itu nggak boleh. Tapi kalau kata-kata biasa saja, ya silahkan saja ya. Demi langit dan bumi misalnya, beras akan naik misalnya gitu ya. Atau BBM akan turun misalnya ya. Itu biasa saja kalau memang tidak dimaksudkan sumpah. Kalau yang berkata kita ya. Tapi kalau yang berkata presiden itu bisa disumpah itu. Demi langit dan bumi, BBM akan turun. Itu kenapa? Karena orang nggak percaya ya. Kalau dia BBM akan turun nggak percaya. Tapi kalau dia mengatakan begitu, wah ini sumpah. Jadi kalau kita dalam hadis sebutkan man kana yahlif fal yahlif billah. Orang yang mau bersumpah maka dia harus bersumpah dengan nama Allah. Kita orang beriman kalau bersumpah itu harus dengan nama Allah. Dengan menggunakan wallahi, dengan menggunakan wallahi demi Allah, atau menggunakan huruf ba billahi demi Allah, atau menggunakan huruf ta tallahi. Dalam surat Yusuf itu banyak tallahi, itu artinya demi Allah. Jadi adat qasam, kata yang dipakai untuk bersumpah itu ada 3 hurufnya. Pertama ba, kemudian wawu dan ta ya. Tallahi, dalam surat Yusuf banyak kata tallahi demi Allah. Wallahi demi Allah misalnya ya. Nah, sumpah ini menjadi ibadah kita kepada Allah. Maka tidak boleh ditasarufkan, dialihkan kepada selain Allah. Demi jin tomang, enggak boleh ya. Demi apa gitu yang ya, Nyai Roro Kidul. Itu sumpah kepada selain Allah itu bisa jatuh syirik, musyrik ya.
Jadi ini sumpah ini ibadah bagi orang beriman ya, sekedar sumpah itu, kata-kata sumpah itu ibadah, mengandung konsekuensi, mengandung sesuatu yang harus dilaksanakan kalau memang itu yang dimaksud sumpah. Tapi kalau wallahi ini jadi basa-basi, jadi keseharian saja, itu tidak mengandung konsekuensi apa-apa, tidak mengandung sumpah, tidak mengandung suatu hukum. Wallahi ini teh manis banget gitu ya, misalnya ya. Wallahi ini jengkol enak banget misalnya ya. Wallahi gitu. Kalau orang Arab biasa itu ya, untuk mengatakan sesuatu yang sepele saja makanya menggunakan kata lafaz Allah. Wallahi akhi, ini korma enak gitu ya. Wallahi. Itu kata-kata wallahi jadi basa-basi. Ya, jadi hal yang ringan diucapkan. Itu tidak berarti apa? Sumpah, bukan berarti sumpah. Kalau sumpah itu kita mengatakan sesuatu kemudian kita langgar, itu harus apa? Harus bayar kafarat sumpah. Di depan istri misalnya mengatakan, demi Allah ayah tidak akan makan jengkol lagi misalnya, karena dia sembelit ya kemarin mampet itunya, pelaronnya ya, salurannya, demi Allah gitu ya, mengatakan begitu, tidak akan makan. Besoknya pas arisan ya, ada jengkol ini ya, makan dia, itu bayar kafarat. Kafaratnya apa? Puasa 3 hari, atau memerdekakan budak, atau memberi pakaian ya untuk orang miskin. Jadi sumpah itu mengandung konsekuensi hukum ya kalau kita melanggarnya. Bahkan kalau bersumpah tidak akan mendekati istri, tidak akan menyentuh istri, itu ditangguhkan sampai 4 bulan, dia diberi waktu. Kalau 4 bulan dia harus menceraikan istrinya, atau dia membayar kafarat sumpahnya, dia teruskan pernikahannya. Itu ya, kalau bersumpah tidak akan mendekati istrinya, itu namanya ila hukumnya. Ila lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur, diberi kesempatan 4 bulan. Bener enggak ente begitu? Ya, harus segera ya bersumpah, itu harus bayar kafarat. Jadi tidak bermain-main ya, sumpah itu ada hukumnya. Jadi kata lafaz Allah itu harus sesuatu yang diagungkan, suatu yang makna yang besar. Seseorang bisa membebaskan dirinya dari tuduhan zina ketika dia bersumpah 4 kali. Ya. Seseorang menuduh zina itu kan harus mendatangkan 4 orang saksi ya. Menuduh orang lain berbuat zina harus mendatangkan berapa? 4 orang saksi yang melihat secara langsung. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dia dicambuk 80 kali. Menuduh orang lain berbuat zina, itu namanya qazaf ya. Harus mendatangkan 4 saksi, jadi nggak mudah ya. Menuduh orang lain nggak boleh dengan sembarangan. Menuduh si fulan berzina, berselingkuh dan sebagainya, tidak boleh. Harus ada 4 orang saksi yang melihat, yang bersama dia ya. Nah, bagaimana kalau suami istri, istrinya melihat misalnya, nauzubillah, atau suaminya melihat istrinya, nggak ada saksi kecuali dirinya sendiri, maka bersumpah atas nama Allah ya, 4 kali bersumpah. Kalau aku, wallahi dalam surat An-Nur ya, kalau saya bohong maka kutukan Allah untuk diriku, begitu ya, bersumpah atas nama Allah, baru dia membebaskan dirinya dari tuduhan ini. Dan setelah itu dia dipisahkan, diceraikan karena sumpah ini. Berani bersumpah menuduh istrinya berselingkuh atau menuduh suaminya berselingkuh. Kalau laki-laki itu cukup dengan kutukan Allah, wal khamisata anna ghadaballah anna la'natallah. Yang kelima itu kutukan Allah kepadaku. Tapi kalau perempuan tidak cukup kutukan,
dan kemurkaanku gitu ya, kemurkaan Allah, kutukan kemurkaan Allah ditambah itu. Karena perempuan biasa ngomong ya, biasa mudah gitu mengucapkan kata-kata. Jadi dalam hal ini agar sulit, agar ada rasa takut, ditambah dengan kemurkaan Allah. Ini hukum sumpah ya. Jadi ini bukan bahasan kita ya sebenarnya ya. Ini hanya untuk sekedar mengetahui pentingnya sumpah. Jadi Allah bersumpah ini menunjukkan suatu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Allah bersumpah demi makhluknya pasti ya. Walaupun terkadang Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Ketika Allah bersumpah demi makhluknya, demi ciptaannya, ini berarti harus diperhatikan. Makhluknya, ciptaannya, masa ini harus diperhatikan. Wal asri, demi masa. Al asr itu diterjemahkan dalam bahasa kita masa, waktu. Masa itu ya hidup kita, waktu itu hidup kita. Masa itu ada 3 ya, masa yang sudah berlalu, masa yang saat ini, dan masa yang akan datang. Itu masa. Masa yang berlalu itu sudah bukan milik kita. Masa yang akan datang belum tentu. Yang milik kita itu hari ini, saat ini, inilah milik kita. Besok belum tentu kita. Kalau kemarin udah nggak mungkin lagi kita kembali. Tahun 2022 udah selesai, udah nggak akan terulang lagi itu dalam sejarah kita. Hari ini milik kita. Ini masa kita. Kalau berikutnya belum tentu. Ya. Periode berikutnya belum tentu. Walaupun semua sudah mendukung 3 periode belum tentu, gitu ya. Berusaha ya, bak takut. Ya. Kekuasaannya jatuh ya. Itu nggak mungkin, belum tentu ya yang akan datang itu. Jadi masa itulah lahwal hayah, kehidupan kita. Saat belum lahir itu bukan masa kita. Saat tahun 45 kita belum lahir misalnya, itu bukan masa kita. Tahun 2200 juga bukan masa kita misalnya. Kayaknya nggak mungkin ya ada sampai hidup 2200 ya. Tahun 2200. Jadi masa itu adalah kehidupan kita. Allah bersumpah demi kehidupan kita. Walaupun ada juga sebagian tafsir al-asr itu waktu asar. Waktu asar ya. Setelah bayangan manusia 2 kali lipat itu namanya waktu asar. Waktu saat kita salat asar, setelah itu ya sampai maghrib itu namanya waktu asar. Allah bersumpah demi waktu asar karena memang waktu asar itu waktu yang melalaikan, waktu yang banyak orang lupa, lengah. Allah bersumpah demi masa, demi waktu ya. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk memperhatikan waktu kita, masa hidup kita. Sumpah Allah menyatakan innal insan, sesungguhnya manusia. Ini alnya namanya lil istighraq. Alnya lil istighraq. Semua manusia, mencakup siapapun manusianya, mau besar mau kecil, mau muda mau tua, semuanya, mau muslim mau kafir, semuanya al insan. Semua yang namanya manusia, kita ini disebut manusia. Makhluk yang disebut manusia ini kita ya, yang membaca ayat ini, yang mendengar ayat ini, kita ini semuanya la fi khusrin, kata Allah, benar-benar ada dalam kerugian. Rugi di sini bukan rugi dagang ya. Kalau rugi dagang apa Pak? Rugi dagang, rugi bisnis. Bangkrut atau apa lagi? Tidak balik modal ya. Modalnya 1 juta, dapatnya cuma 800.000 atau 999.000 ya, itu rugi. Nggak balik modal, nggak dapat untung. Balik modal saja itu masih rugi. Rugi apa? Rugi waktu, rugi tenaga. Modal 1 juta dapatnya 1 juta, rugi. Itu kalau rugi bisnis, rugi dagang. Kalau rugi dagang, rugi bisnis itu bisa diulang, bisa kita di hari berikutnya. Kemarin kita kurang lincah gitu ya dagangnya, jualannya
kurang menarik. Kemudian hari berikutnya kita evaluasi ya, lebih bisa kita ulang menjadi untung. Kalau niaga, kalau dagang, kalau bisnis. Tapi kerugian yang di sini, yang dimaksud di sini adalah kerugian yang mengarah kepada kebinasaan, kerugian yang mengarah kepada azab Allah, kerugian yang tidak akan bisa diulangi menjadi keuntungan, tidak bisa akan terulang selamanya. Kerugian yang nauzubillah mencelakakan, la fi khusrin, yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Ini yang dimaksud dengan la fi khusrin, yang menyebabkan orang tidak bisa meraih surga. La fi khusrin di sini kerugian yang menyebabkan dia tidak bisa meraih keridhaan Allah, kasih sayang Allah, surga Allah. Semua manusia, innal insan lafi khusrin. Lalu Allah mengistisna, mengecualikan ada manusia yang tidak merugi, yang mereka itu dipastikan akan beruntung, akan meraih surga Allah, yaitu orang-orang yang ketika di dunianya alladzina amanu. Yang pertama, mereka yang beriman. Beriman, percaya. Iman itu diartikan sebagai percaya ya. Orang yang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Al-Qur'an sebagai wahyu, sebagai petunjuk, percaya adanya hari akhir, adanya surga dan neraka. Itu orang yang beriman, inilah orang yang tidak merugi. Beriman ya. Ini karakter pertama orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Alladzina amanu. Saya sudah sering sampaikan ya, bahwa menjadi orang beriman itu adalah pilihan dari Allah, petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah ya. Kita bersyukur pada Allah ya, dilahirkan dari ayah ibu yang beriman. Akhirnya kita mengikuti jejak orang tua kita. Belum tentu kalau ayah ibu kita kafir misalnya, belum tentu kita beriman. Belum tentu kita jadi mu'alaf, belum tentu. Tapi karena ayah ibu kita beriman, alhamdulillah. Maka iman ini harus diwariskan, harus diajarkan. Belum tentu anak-anak kita meneruskan keimanan kita, maka perlu mereka dibimbing, dibina, dididik, dikenalkan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan rumah Allah ya. Diajarkan untuk percaya, untuk beriman. Jadi alladzina amanu, menjadi orang beriman ini sudah satu modal untuk kita, untuk modal kita meraih keberuntungan. Satu modal kita untuk meraih surga Allah. Menjadi orang beriman menjadi modal utama kita untuk menghindari kerugian ya. Ini beriman ya. Pertama ini beriman menjadi syarat utama. Orang yang percaya, yang yakin kepada Allah, kepada Rasul, kepada rukun-rukun iman yang wajib kita yakini. Wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Wawunya namanya wawu lil jam'i. Ada juga yang mengatakan wawu li tahqiqil jam'i. Orang yang membuktikan imannya dengan amal soleh. Jadi iman saja belum cukup, bisa jadi sekedar beriman juga rugi, tetap masuk neraka, tetap berpotensi mendapatkan murka Allah. Dia sudah beriman tapi juga harus dibuktikan imannya dengan apa? Dengan amal soleh. Amal soleh ini harus menjadi tanda bahwa dia orang beriman. Tanda orang beriman itu ya amal soleh. Kalau iman itu seperti ruhnya, amal soleh itu seperti tindakan nyatanya, wujud nyatanya. Seperti lampu ini, inilah amal soleh nih, lampu terang. Listrik itu strumnya apa? Ruhnya itu apa? Iman ya. Yang membuat lampu ini terang. Listrik saja, strum saja itu belum bermanfaat, belum berguna ya kalau nggak ada lampu ini. Strum doang, ya udah pasang listrik udah. Mana nggak nyala, nggak ada lampunya. Jadi beriman saja itu belum cukup,
harus dibuktikan imannya dengan amal soleh. Nah ini amal soleh ini ragamnya sangat banyak ya, bentuknya sangat banyak. Amal soleh itu dari kata solah, solah itu solih, orangnya disebut solih. Kalau orang soleh itu artinya apa? Orang soleh itu doain anak saya menjadi anak soleh, ya. Kan bapaknya bukan soleh gitu ya. Gampang ya kalau pengen punya anak soleh, cari ya mantu yang namanya soleh gitu. Udah ntar anaknya soleh, ya, anak si soleh ya. Soleh itu anak yang soleh atau orang yang soleh itu orang yang amalnya, pekerjaannya bagus, baik sehari-hari itu, nggak ada jeleknya gitu, bagus aja. Itu orang soleh. Orang yang mengisi hari-harinya dengan aktivitas, dengan amal-amal yang baik, yang mendatangkan pahala. Solah, ada kata islah, islah itu memperbaiki ya. Jadi orang yang soleh itu orang yang hubungannya baik, beres antara dia dengan Allah secara vertikal, antara dia dengan manusia, itu orang yang soleh. Tidak hanya baik kepada Allah tapi juga kepada tetangganya, kepada lingkungannya. Tidak cukup ya rajin ibadah, qiyamul lail, kemudian puasa sunnah, tapi dengan orang tidak ramah, itu tidak cukup. Dengan orang tidak menyapa, tidak baik, ya itu tidak cukup. Jadi dengan Allah juga dia baik, kemudian juga dengan manusia juga dia baik. Atau sebaliknya, dengan orang dia ramah, dengan manusia dia pemurah, dia baik, bager, ya bagi-bagi, ya. Tapi nggak sholat, nggak sholat. Ya. Nah itu bukan orang soleh juga, ya. Karena dia mencelakakan dirinya sendiri. Tidak berkerudung misalnya, baik tapi tidak berkerudung, itu mencelakakan diri sendiri. Tidak mengindahkan perintah Allah, dia menzalimi dirinya sendiri. Itu bukan orang soleh. Baik sekali, sopan sekali, tapi membiarkan auratnya terlihat. Nah itu bukan orang soleh juga ya. Jadi orang soleh itu orang yang beres hubungannya dengan Allah dan juga dengan manusia ya. Wa amilus solihat, beriman, amanu, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Ini orang yang tidak merugi. Yang kedua, karakternya, sifatnya. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqqi. Orang yang tidak merugi itu adalah orang yang selalu saling bertausiah, berpesan. Tawasau ini saling berpesan. Bil haqqi, dengan memegang teguh kebenaran. Tawasau ini mengartikan bahwa orang yang tidak merugi itu orang yang bergaul dengan orang lain, tidak menyendiri hidupnya, orang yang berkomunitas, orang yang berjamaah, orang yang bertetangga. Nah tawasau ini dari kata tafa'ala, mufa'alah, dia itu saling, ada kata saling, mengharuskan hadirnya orang lain. Saling mengingatkan, artinya dia mengingatkan orang lain, dia juga diingatkan oleh orang lain ya. Tawasau bil haqqi, saling berpesan satu dengan yang lainnya untuk memegang teguh kebenaran. Tawasau bil haqq. Bil haqqi ini maknanya sangat luas ya. Untuk saling berpegang teguh dengan kebenaran. Lawan al-haq itu namanya al-batil. Tawasau bil batil itu nggak boleh. Yang boleh itu yang diperintahkan tawasau bil haqqi. Misalnya ya ada pemilihan RT misalnya. Ada dua kandidat ini, kandidat kuat. Yang satu misalnya orang yang sering hadir di kajian di Masjid Siti Fatimah. Yang satu SD Halimah ya. Yang satu lainnya lagi ini preman pasar Kemiri ini ya. Nah ini bapak ini harus tawasau tuh pada tetangganya. Ini pilih yang ini, yang orang soleh ini, insya Allah soleh ya.
yang sering hadir di majlis ya, yang sering bersama kita ya. Itu namanya tawasau bil haqqi. Tapi kalau pesannya milih itu yang preman aja ya, biar kita aman kalau ini ya misalnya, itu namanya tawasau bil batil, nggak boleh itu ya. Tawasau bil batil. Tawasau bil haqqi, saling berpesan ya, berpegang teguh dengan kebenaran, al haq ya. Ini maknanya sangat luas ya. Misalnya sepakat ya para masyarakat di sini untuk ya, kalau ada organ tunggal misalnya ya jangan menghadirkan artis yang seronok misalnya gitu ya. Misalnya itu tawasau bil haq ya, atau lagu-lagunya yang religi lah gitu ya, atau jangan sampai malam misalnya, tawasau bil haq, saling mengingatkan. Tamu kalau 1 kali 24 jam itu wajib lapor misalnya ya. Ada pasangan itu harus menunjukkan identitasnya, suami istri bukan. Ada rumah kosong, ada kontrakan misalnya, ada perempuan, laki perempuan, itu sebagai aparat, sebagai warga, sebagai tetangga harus memastikan ini suami istri bukan ya. Adik kakak katanya, saya adik kakak lain ayah lain ibu. Itu harus menunjukkan itunya ya, apa namanya, kartu keluarga misalnya ya. Ada identitas, itu penting. Jangan sampai ada fahisyah di lingkungan kita, perbuatan keji di lingkungan kita. Bapak ya asik aja ngaji di Siti Halimah ya, nauzubillah. Ada yang lagi kumpul kebo misalnya di sebelah, nauzubillah min zalik. Itu sebagai aparat wajib bagi tetangga, tawasau bil haq ya. Harus tegakkan itu tawasau bil haq. Kalau kita saling berpesan dengan kebenaran, tidak membiarkan ada kebatilan, insya Allah kita tidak akan merugi ya. Kita akan beruntung. Tapi kalau kita meninggalkan tawasau bil haq, itu berarti ada kemungkaran nanti, ada kebatilan yang berkuasa ya. Wajib tuh umat Islam itu solid ya Pak ya, dalam pilkada, pilgub apa sebagainya, itu jangan sampai umat Islam itu kecolongan, rugi gitu ya. Anggota DPRD kita misalnya sedikit ya yang punya perhatian dengan agama, itu repot. Menggolkan perda pesantren saja di Depok itu lobbynya susah sekali ya. Perda pesantren padahal banyak anggota DPR-nya muslim banyak, tapi karena dia muslimnya muslim KTP-nya doang gitu ya, susah itu menggolkan perda. Wah ini nantinya apa namanya merugikan yang lain misalnya gitu ya. Jadi umat Islam harus tawasau bil haq. Jangan membiarkan ada kebatilan menguasai lingkungan, menguasai pemerintahan ya, jangan sampai. Ada caleg ya DPR pusat itu namanya kayak muslim tapi bukan muslim itu ya. Ada haknya titik, padahal bukan haji haknya, apa gitu ya, Henry atau apa gitu ya, hak titik ya. Ini itu mengelabui umat Islam. Terus jelaskan tuh tawasau bil haq ya. Iya, itu dia sengaja titik hak ini, itu mengelabui umat Islam. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Yang keempat, karakter orang yang tidak akan merugi, mereka yang akan beruntung adalah orang yang saling bertausiah, saling berpesan dengan sabar, bis sabri, dengan kesabaran. Karena memegang agama ini, apalagi di akhir zaman seperti ini, itu al-qabid ala dinihi kal qabid al jamr. Orang yang memegang agamanya seperti orang yang memegang bara.
panas pegang bara itu. Kalau dia lepas, padam baranya. Kalau dia pegang panas, kalau dia lepas, padam. Itu orang yang memegang agama, seperti orang yang memegang bara. Maka kita harus selalu berwasiat, bertausiah dengan kesabaran. Sabar ya, sholat berjamaah. Sabar dalam ketaatan, sabar ngaji ya. Sabar nggak Pak ngaji? Ya, sabar nggak dengerin tausiah? Ya, lama banget ini ya, gitu ya. Udah pengen pulang ya, pengen selonjoran, pengen rebahan gitu ya. Sabar, tawasau bis sabri. Ditahan kita ya, sampai jam 8 insya Allah. Nggak apa, bentar aja ya. Tawasau bis sabri ya, saling bertausiah dengan sabar. Sabar dalam ketaatan. Juga sabar dalam menjauhi maksiat, godaan. Sabar itu ada 3. Jadi sabar dalam ketaatan, taat itu perlu sabar. Baru kita bisa sukses. Baru kita berhasil. Puasa kita sabar. Ya. Umroh, haji itu sabar. Ngumpulin duit, nungguin kuota, nungguin ini itu ya, sabar. Sabar dalam membina keluarga, mendidik anak, ya. Saling bertausiah dengan sabar. Berpesan dengan sabar, sabar ya. Juga sabar dalam musibah, mengalami penderitaan, ya, kesulitan, sabar. Kena PHK, ya, kita datang ya. Kamu katanya kena PHK, iya, sabar ya. Gitu. Lagi tawasau bis sabri ya. Sabar ya. Nanti juga insya Allah dapat lagi pekerjaan yang lebih bagus, ya. Atau kamu nggak usah khawatir ya, kamu kena PHK, iya nggak usah khawatir, insya Allah ya, ana doain besok dapat pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Membesarkan hati dia gitu ya, dengan tawasau bis sabr, dengan sabar ya. Ketika sakit kita jenguk, tengokin, ente sakit apa? Kata dokter ini, waduh, wah iya ya, orang yang kayak ente kemarin meninggal. Oh itu jangan ya, itu jangan, bukan tawasau bis sabri itu ya. Itu malah orang jadi takut. Tawasau bis sabr. Misalnya ya, sakit apa ini? Allah ya. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit ini, mengangkat derajatmu, menggugurkan dosa-dosamu gitu ya. Doakan ya. Mudah-mudahan dengan penyakit ini ada hikmahnya ya, menjadi lebih baik gitu ya. Insya Allah sehat, sebagaimana kita semula sakit juga akan kembali sehat. Jadi jangan ditakut-takuti ya ketika orang menjenguk, betul menjenguk gitu ya, tapi malah bikin orang susah. Ini watawasau bis sabri, ini ya, saling bertausiah dengan kesabaran. Ini penting ya, satu sama lain. Maka kita menyapa ya. Kadang kita malas tuh ya kalau ditanya bagaimana kabarmu, ya baik ya, baik aja tuh ya, padahal lagi susah gitu ya. Nggak apa-apa ketika kalau memang orang itu bisa memberi solusi pada kita, bisa memberi pesan-pesannya atau memberi jalan pada kita, nggak apa-apa kita ungkapkan. Kalau dia bertanya tentang keadaan kita, ya, ente kan bertanya tentang keadaan anak, iya, anak lagi susah, punya duit nggak, gitu, nggak apa-apa gitu ya. Gimana kabarnya? Anak lagi ditagih utang nih, gitu ya. Oh iya gitu ya. Segera tuh Pak, kalau kita nanya kabar orang, kita harus siap tuh ya untuk membantu. Kalau memang kita sungguh-sungguh ya, jangan nanya kabar doang gitu ya. Pas diberitahu kita lari, gitu ya. Nggak tanggung jawab namanya ya. Ya atau ini watawasau bis sabri ya, sedang mengamalkan sabaran ya. Tanya gimana kamu, anak lagi sakit, sabar ya gitu ya. Enggak apa-apa ya, tapi tetap memberi solusi ya. Paling enggak beri pesan, kata-kata yang baik, yang memotivasi gitu ya, memberi semangat. Ya, jangan malah menurunkan semangat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, surat Al-Asr ini surat yang sangat penting untuk kita perhatikan, juga untuk kita amalkan. Jangan sampai ada waktu kita yang terbuang, percuma, ya. Jangan sampai ada waktu luang yang kosong begitu saja kita lewatkan.
Ya kita isi waktu-waktu kita ini dengan amal soleh, dengan kebaikan. Dalam Riyadhus Shalihin, ya kitab Riyadhus Shalihin itu ada riwayat bahwa ahli surga itu menyesal. Orang udah masuk surga tapi masih menyesal. Udah masuk surga tapi masih menyesal. Kenapa? Karena ketika di dunia dulu ada waktu luang yang dia lewatkan begitu saja. Ada waktu kosong yang dia lewatkan tanpa amal soleh. Lagi menunggu lampu merah, bengong aja gitu nunggu lampu merah, ngitung 1, 2, 3. Itu dia nyesal. Lagi antri naik kereta, nunggu kereta, ya menyesal itu karena waktu luang terbuang. Padahal waktu itu bisa dimanfaatkan untuk menambah derajatnya di sisi Allah dengan dia berzikir, membaca sholawat, beristighfar. Ya, jadi waktu-waktu luang itu jangan dilewatkan. Ya, nunggu lift misalnya itu gunakan untuk zikir, untuk baca sholawat, untuk murojaah hafalannya surat Al-Asr, ya baca aja wal-asr innal insana lafi khusr. Itu murojaah, ya lagi ngapain murojaah, ya murojaah surat Al-Asr. Jadi waktu-waktu luang itu jangan disia-siakan, raih pahala di waktu-waktu itu agar kita surganya lebih tinggi lagi, pahalanya lebih banyak lagi. Jadi jangan sampai menyesal di surga, ya. Apalagi yang memang menyia-nyiakan waktu, ya, terbuang, percuma. Nah itu sudah celaka itu mah, ada ya, celaka. Nggak bisa memanfaatkan waktu. Itu khusr benar, lafi khusrin, ya. Wal-iazubillah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu hidupnya dengan sebaik-baiknya, ya. Sampai akhir hayat kita, ya, full ya waktu kita itu terisi dengan kebaikan-kebaikan dengan amal soleh. Demikian jamaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi dalam hidup ini, bisa mengisi waktu hidup dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz untuk pemaparan dari penjelasan tafsir surat Al-Asr. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.